Selamat sore, kembali lagi bersama saya di channel Seni dan Sekitarnya. Dan kali ini saya bersama seorang guru yang sangat luar biasa, karena beliau ini concern terhadap isu-isu disabilitas itu. Dan kebetulan beliau juga merupakan seorang guru di sekolah luar biasa di daerah Cirebon. Beliau adalah adik kelas saya di program sarjana, program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau angkatan 2012. Beliau ini adalah Aditya Eko Prasetyo. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Sehat, Mas Tejo sehat? Alhamdulillah. Ini dari Cirebon kita datangkan jauh-jauh ke Jogja ya. Okay. Nah, Mas Adit, ini kan jenengan sekarang jadi guru di SLB ya, Mas Adit ya, di sekolah luar biasa ya. Pasti kan banyak pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman, terutama soal seni dan bagaimana itu berada di sekolah luar biasa itu. Okay. Nah, yang pertanyaan yang paling mendasar ini begini, Bro Adit nih. Kenapa kok ke SLB gitu? Kenapa ke SLB ya? Yes. Penasaran, Mas. Penasaran? Iya. Oh. Awalnya 2015 itu pas praktek PPL. PPL itu loh. Itu kan kita disuruh milih sekolah tuh, ada SMK, ada SMP, ada SMA itu. Nah, ada satu sekolah yang berbeda, SLB gitu loh. Nah, karena kita punya hak untuk memilih, pada akhirnya aku tak daftar ke sana untuk PPL-nya itu, gitu. Karena penasaran gitu tuh. Sebelumnya ada pikiran nggak, Bro, untuk SLB nih gitu? Nggak ada, Mas, sama sekali. Jadi petualanganmu itu dimulai emang 2015 itu ya? 2015 pas PPL itu. Keren. Nah, lalu apa pengalamanmu ketika PPL? Kan kamu dari seni nih, dan kita ketahui sendiri jarang dosen seni yang membahas isu-isu disabilitas di pembelajarannya, di mata kuliahnya itu. Gimana, Bro Adit? Bukan jarang lagi, Mas. Seingat saya sih nggak ada itu. Sepanjang kuliah itu kita nggak pernah membahas soal seni atau khususnya seni rupa ya. Oke. Disabilitas itu nggak ada sama sekali. Dan dilalah di PPL ini ada SLB. Ini sesuatu yang menarik ini. Sesuatu yang kayaknya harus dicoba untuk kita masuk ke dunia baru, maksudku. Oke. Nah, dari situ akhirnya aku baru bersinggungan tuh dengan dunia disabilitas itu. Nah, dan jujur, Mas, ketika awal-awal itu gagap karena kita nggak punya ilmunya itu loh. Metode apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi teman-teman di SLB gitu loh. Jadi ya kayak learning by doing itu tuh pada akhirnya. Mosok nggak ada nyerempet, Bro? Kalau nyerempet mungkin lebih ke ini, pendidikan anak itu, Mas. Konsep pendidikan seni untuk anak itu loh. Itu Pak Hajar sih yang mengenalkan. Cuma untuk secara spesifik di seni untuk disabilitas itu enggak gitu loh. Nah, pengalamanmu awal untuk memasuki isu-isu disabilitas itu ya, Bro Adit ya, akhirnya mengantarkan pertanyaan pada seberapa penting sih Jane seni itu untuk teman-teman disabilitas? Oke, seberapa penting ya? Kalau menurutku ini sama pentingnya peran seni terhadap orang-orang pada umumnya, Mas, kalau menurut gue ya. Ya karena kalau kita bicara sedikit lebih dalam gitu ya bisa jadi kita semua ini disabilitas juga kan, dengan karakternya masing-masing gitu. Walaupun kita nggak sekolah di SLB gitu ya. Artinya pentingnya peran seni yang menurutku penting bagi manusia secara umum dan bagi anak-anak disabilitas secara khusus gitu ya. Itu pada ini, Mas, pada peran kreativitas yang jelas satu itu ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri sebagai manusia, sebagai diri sendiri gitu ya. Kemudian ya soal terapi secara lebih khusus lagi gitu. Kesana sih. Gitu. Oke, jadi hampir sama kayak orang pada umumnya, tapi ironisnya itu tidak pernah kita sebut secara kita tidak pernah menggarisbawahi isu-isu disabilitas di perkuliahan gitu ya misalnya ya gitu. Otomatis ya kalau misalnya kita yang tadinya kita mengakui bahwasanya kita belum ada keilmuan teoretik tentang hal tersebut, akhirnya gampang gitu. Iya. Itu. Walaupun nanti di akhir pasti kita mengetahui bahwasanya poin yang paling penting itu bukan teoretiknya gitu. Betul. Ya, berarti ya. Iya. Oke, menarik. Nah, lalu soal ini, Mas Adit, positioning seni gitu di dunia seni disabilitas itu di ranah mana sih?
Ataukah benar kecenderungannya ada di soal pendidikan, atau lebih ke terapi, atau lebih ke kreativitas itu tadi, atau lebih hanya sarana untuk mengisi waktu luang? Sepengalamannya Mas Adit gimana? Yang terakhir, Mas. Pengisian waktu luang? Iya, yang terjadi di lapangan loh. Oke. Tapi ya idealnya, kalau kita bicara ideal ya kita harusnya ngomongin yang sebelum-sebelumnya tadi kan? Iya, sebelum-sebelumnya tadi. Tapi di lapangan, sependek pengalamanku di SLB ya, yaitu mengisi waktu luang itu. Gitu. Wow. Jadi kayak sebatas pelengkap pelajaran. Pelengkap Gitu loh. Jadi orientasi, terus motivasi seorang anak atau seorang guru mengajar seni gitu ya, atau belajar seni, itu mau diarahkan kemana itu masih abu-abu, masih samar dulu Mas. Berarti nek ono ya syukur, nek ora ya wis. Ya, gitu. Ya Allah, iya. Atau iya. yang paling dekat mungkin ini Mas, sebatas untuk jadi penampil, jadi pengisi hiburan ketika sekolah punya event gitu loh. Wow, Gitu. Pada akhirnya menarik. itu menjadi objek kebanggaan gitu loh bagi sekolahnya itu tuh. Kebanggaan atau eksploitasi? Eksploitasi, Pak. Itu kan bahasa halusnya. Bahasa halusnya ya. Iya. Oke. Akhirnya itu yang membuat isu-isu seni disabilitas tuh menjadi sesuatu yang gimana ya? Ya abu-abu itu. Iya. Kita mau masuki nanti ada yang ngomong, itu bukan ranah lu loh gitu kan? Iya. Tapi ya kita harus masuk Iya. gitu. Pun halnya ketika kita udah di dalam ya berarti itu. Iya. Kita juga bingung nih. Betul. Ini orientasinya mau dibawa kemana? Iya. Karena kita mau ke arah pendidikan, terapi, kreativitas atau hal-hal yang lain itu ya, yang soal intelektualitas dan tubuh atau apa Iya. istilahnya gitulah ya. Itu nanti sekitar nanti pasti yang akan menjatuhi kita sendiri, kan, Betul. menghakimi Iya. kita sendiri gitu Iya. ya. Itu. Tipsnya apa nih akhirnya kalau dari pengalamanmu selama ini untuk mengatasi itu semua? Jadi Bro Adit ini tetap berpegang teguh pada prinsip ngajarnya yang nek ngajar itu harus kayak gini, itu gimana Bro Adit tipsnya? Oke, jadi kalau untuk tips sih secara apa ya? Secara konsepnya itu aku belum menemukan sebetulnya untuk tips. Tapi dari yang sudah pernah aku lakukan, paling sekolah itu kan luas Mas ya. Iya. Ada beberapa murid dan ada sejumlah kelas gitu kan ya. Pada akhirnya kita harus apa ya? Mengalah lah dengan keadaan itu loh. Artinya kita mengambil beberapa siswa saja yang sekiranya untuk kita coba terapkan apa yang ingin kita terapkan loh, konsep kita itu loh. Iya. Nah, paling itu Mas. Jadi Pada lebih akhirnya, Mas. bersifat negosiatif ya, Betul, Bro Adit ya. gitu. Karena kalau toh kita mengambil bukan sampel sih, istilahnya kita mencoba mengcover seluruhnya itu loh. Wah, tenaga kita habis Pak. Soalnya ya jumlah murid yang banyak gitu kan ya. Terus keterbatasan kita juga waktu, tenaga dan lain sebagainya itu. Jadi ya jalan tengahnya ya, yaitu mengambil beberapa siswa yang sekiranya memang tertarik, sangat tertarik belajar dengan kita ya, untuk kita terus coba gitu loh. Banyak pertanyaan yang akan muncul ketika membicarakan kata tertarik itu. Ya. Mending tertarik, kita ngambil siswa yang tertarik atau yang punya bakat sih berarti sebenarnya tuh. Kalau aku lebih kepada yang tertarik sih Pak. Karena dengan ketertarikan itu seorang siswa itu akan secara ikhlas itu loh. Belajar dengan kita, dengan senang gitu loh. Ya walaupun yang berbakat pun nggak bersalah juga. Tinggal bagaimana kita membuat dia tertarik dengan kita. Jadi walaupun dia berbakat, walaupun dia hebat, pintar dan lain sebagainya, atau lebih rata-rata di antara teman-temannya lah, tapi dia nggak tertarik dengan kita, itu juga pada akhirnya eksploitasi jatuhnya gitu. Karena nggak ada apa ya, kerelaan dia untuk belajar. Itu terjadi juga di sekolah itu loh, hal-hal semacam itu. Menarik nih. Guru berarti guru itu ada di apa ya? Ya satu garis tipis antara eksploitasi sama mengembangkan potensi sama dan sebagainya gitu ya berarti itu ya. Iya. Selama ini apa yang jenengan lakukan untuk menghindari yang soal eksploitasi itu, Bro Adit? Membangun ketertarikan, Pak. Membangun ketertarikan siswa terhadap entah itu pelajarannya atau entah itu materinya, atau bahkan terhadap bakat terpendam yang kita lihat dan dia nggak lihat itu loh. Gitu loh. Itu sih. Dibangun dulu ketertarikan itu. Oh iya, saya tertarik ini. Ya udah, kalau sudah tertarik, ya aku pikir bukan lagi eksploitasi, kita belajar pada saat itu. Oke.
Dan kalau kita ngomongin seni ya sebagai core dari pembicaraan ini ya berarti ya. Kenapa sih seni? Artinya kenapa seni sih? Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah seni yang seperti apa sih berarti? Oke. Yang pertama dulu sih Mas, paling kenapa seni ya? Kenapa seni menjadi suatu yang menarik, suatu yang penting untuk kita sharingkan dengan siswa-siswa dan teman-teman pada umumnya ya. Karena menurutku seni adalah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain gitu ya. Ya hanya manusia yang bisa berkesenian kan. Oke. Ya nek wit kan yo wis ngene tok ya. Ya dia tumbuh berbuah gitu ya. Ditebang mati. Udah, hewannya seperti itu. Tapi manusia itu ya dengan seninya gitu ya. Itu bisa menciptakan sebuah peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sebelumnya, entah itu arsitektur misalkan, atau mungkin dengan gaya lukisan atau apapun itu, atau dengan genre musik, kan itu akan terus mengalami perkembangan. Yang menurutku seni menjadi penting, seni menjadi menarik untuk kita perdalam bersama, pelajari bersama ya, karena otentik ya Mas, hanya ada pada manusia gitu loh. Dan pentingnya seni bagi teman-teman disabilitas, soal pertanyaan pertama ya, yaitu sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman kita sebagai manusia itu sendiri. Karena seringkali teman-teman itu kan dianggap makhluk lain ya, ya nggak sih? Kayak yang ya udah, kayak kita sama dia beda itu loh. Padahal sama-sama manusianya. Iya. Nah, dengan melibatkan seni atau menerapkan seni kepada kehidupan mereka, seenggaknya mereka punya nilai tawar pada akhirnya, itu loh. Itu untuk diakui sebagai manusia yang sama, sebagaimana manusia pada umumnya itu loh. Aku punya karya kok, misalkan, gitu loh. Ada nggak pengalamannya Bro Adit soal seni yang macam apa? Misalnya lebih condong ke gambar yang lebih memberikan efek A misalnya, atau teater yang lebih memberikan efek B kepada anak, bisa nggak di-sharingkan itu berarti? Oke, kalau seni yang seperti apa, mungkin aku berangkat dari ini sih Mas, apa yang mereka produksi, seni apa yang mereka produksi itu loh. Jadi dari ketertarikan mereka gitu ya, iya, terus jadi, kita lihat, iya, terus gitu. Apa yang bisa dieksplorasi gitu, iya, dikembangkan. Oke. Iya, misalkan anak suka gambar gitu ya, anak suka gambar, nah ya udah kita kembangkan imajinasinya itu. Kita jangan terburu-buru untuk masuk ke ranah teknis misalkan, bagaimana menggambar daun misalkan ya, atau warna daun harus seperti apa. Kalau menurutku itu urusan nanti lah. Ada waktunya kita membicarakan itu. Namun yang terpenting untuk dikenalkan dan ditekankan pada anak itu ya soal ide-idenya itu Mas, kreativitasnya itu, imajinasinya itu yang harus dipelihara, yang harus kita rawat, terlepas dari seperti apa bentuknya, gitu loh. Karena menurutku Indonesia hari ini atau mungkin hari-hari sebelumnya pun sama, kita kekurangan itu sih Mas, imajinasi itu, gitu. Kita hanya mentingin soal kuantitas ya. Betul. Dan kita hanya berkutat pada apa ya, tampilan fisik gitu loh. Hal-hal artistik. Ya, artistik gitu loh. Sehingga ya seragam seninya gitu loh. Nah, aku mencoba untuk menggali itu sih Mas. Misalkan ada anak suka gambar, ya udah kucing versi dia, ya biarlah tetap jadi kucing yang versi dia gitu loh. Seandainya kita ingin produksi dalam bentuk kaos misalkan, ya udah biarkan kucing yang itu yang kita terapkan pada misalkan desain kaos atau apapun itu, gitu loh. Toh Doraemon pun kucing berwarna biru yang nggak ada kupingnya laku kok, gitu loh. Iya. Kalau kita dalam konteks ini ya, ekonomi gitu ya, gitu loh. Kenapa kita takut menciptakan kucing yang lain, kucing yang berbeda dengan kucing-kucing yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Nah, anak-anak SLB punya potensi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru menurutku. Dan malah mereka itu kayak melengkapi hal-hal yang belum lengkap kan? Iya, harus malahan itu. kan ya. Nah, sebelum ke situ ini Bro Adit, tadi soal seragam dan akhirnya kita mengarah ke selera. Gimana sih respon publik terhadap karya seni dari teman-teman disabilitas? Selama ini, sejauh ini gimana menurut jenengan? Di konteks ruang mana nih? Di Cirebon kah atau di mana? Oh beda ya? Ya mungkin beda, antar daerah mungkin berbeda-beda. Monggo yang di Cirebon bisa. Kalau di Cirebon sendiri dalam konteks seni rupanya ya,
itu jangankan disabilitas mas, jadi untuk seni rupa yang masyarakat biasa, seniman-seniman biasa itu juga memang interestnya kurang masyarakat terhadap karya gitu ya, apalagi SLB gitu ya. Mungkin berbeda konteksnya ketika kita tarik ke Jogja misalkan. Di Jogja yang sepeda pengalamanku ya, ada sebagian masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap itu gitu loh, terhadap karya anak-anak disabilitas. Bahkan ada salah satu muridku yang di Jogja itu kan, dia mengembangkan tadi yang kucing itu diterapkan di kaos, kucing itu diterapkan di tote bag, dan kucingnya dia gitu loh. Jadi desainer. Jadi desainer, dan itu ya untuk ukuran anak SMP ya, harga 400.000 untuk sebuah kaos atau tote bag itu kan sudah besar tuh mas. Besar banget. Ya kan. Nah itu, dan di Jogja itu terjadi. Tapi mungkin kalau kita tarik ke Cirebon atau daerah lain yang mungkin daerah kedua gitu ya, bukan kota besar, bukan ibu kota, akan lain lagi ceritanya. Ki opo toh gitu kan ya, gambar kok ngene gitu kan ya, mungkin hal-hal seperti itu yang kita dapatkan gitu. Nah pasti itu kan akan menjadi apa ya, semacam bisa dikatakan gangguan atau tantangan oleh seorang guru kan ya Mas Adit ya. Gimana cara Mas Adit untuk ngatasi itu ya? Konsistensi sih Pak. Jadi misalkan kalau misalkan memang kita masuknya ke lewat pameran ya, kita memperkenalkan karya siswa melalui pameran, ya sudah kita konsisten mengadakan pameran itu setiap mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali nggak masalah, tapi konsisten gitu loh. Karena apa ya, kalau nggak gitu ya mungkin bisa aja kita viral dalam satu waktu, udah orang lupa. Tapi dengan konsistensi ya, kita mungkin nggak viral ya, tapi pelan. Tapi seenggaknya dengan konsisten itu kita bisa apa ya, membuat jangkauan yang lebih luas lagi gitu, dan lebih bertahan lama untuk orang mengingatnya gitu tuh. Itu sih. Dan nggak cuma seni rupa sih, kalau yang pengalamanku paling ada anak yang suka puisi itu Pak. Yaitu aku coba ngajak dia tampil ke beberapa event gitu tuh. Jadi kalau teman punya event, aku menawarkan diri gitu, kayak seolah jadi manajernya itu loh. Bro, aku punya murid gitu loh, bisa nggak tampil di acaramu? Ya cara-cara seperti itu yang aku lakukan gitu loh. Satu, anak percaya diri. Yang kedua, publik mengenal dunia disabilitas gitu loh pada akhirnya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Jadi memang harus ada jembatannya. Jembatannya ini ya berupa event biasanya kan. Entah pameran, entah itu pentas seni, entah itu apa itu. Dan tadi balik lagi soal eksploitasi dan eksplorasi, perbedaannya yaitu kita jangan memaksakan anak yang nggak suka dengan sesuatu ya, misalkan nggak suka nyanyi, dia paksa kita suruh nyanyi gitu. Kita paksa dia untuk nyanyi gitu. Yang penting menghibur, yang penting dapat tepuk tangan gitu loh. Ya itu yang kita hindari gitu loh. Dia suka nyanyi, tampilkan nyanyinya. Dia suka puisi ya, kita cari panggung buat dia baca puisi gitu. Dia suka gambar, kita carikan ruang buat dia berpameran. Itu aja sih sebetulnya. Gitu.